Shalom dan selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya Yolanda Panggabean dari Pendidikan Akuntansi kelas B akan menjelaskan mengenai kegiatan pengauditan via TABK dengan menggunakan aplikasi Atlas. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar ini, saya sudah mendownload aplikasi Atlas. Beginilah tampilan awalnya. Nah, sebelum masuk ke pengerjaan Atlas ini, kita harus tahu dahulu apa itu Atlas. Nah, Atlas ini merupakan singkatan dari Audit Tool and Link Archive System, yang artinya alat audit dan sistem arsip tertaut. Nah, aplikasi ini berbasis Microsoft Excel yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, Atlas merupakan aplikasi standalone dan digunakan hanya untuk satu perikatan serta satu auditor atau pengguna. Nah, adapun tujuan dari Atlas ini adalah untuk membantu akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam memenuhi standar audit. Nah, pemenuhan standar profesional tersebut terekam dalam kertas kerja audit yang dalam pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang merupakan dokumentasi yang diperiksa oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Dengan mengimplementasikan Atlas ini, juga akan membantu semakin sedikit yang dikenakan sanksi bagi akuntan publik maupun kantor akuntan publik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki aplikasi Atlas ini. Kita dapat mengkliknya di bagian sini, seperti ini. Nah, di sini akan muncul informasi status KKP-nya. Nah, karena kita belum memulai kertas kerjanya, makanya sebab itu presentasinya masih 0%. Jadi untuk memulainya, kita dapat mengklik menu beranda. Nah, di sini sudah tampak tampilan kertas kerja beranda. Nah, di saat menggunakan Atlas, kertas kerja yang pertama kali harus kita isi adalah kertas kerja beranda, yang dimana isinya adalah untuk mengisi data utama yang akan dipakai dalam aplikasi ini. Pada kertas kerja ini, ada 3 jenis isian yang harus kita isi. Yang pertama ada identitas auditor, yang kedua identitas klien, dan yang ketiga ada informasi perikatan. Terdapat juga 3 jenis bintang di saat kita menggunakan aplikasi Atlas ini, yang dimana di sini ada bintang 1, di mana item ini terisi secara otomatis, dan ada bintang 2, item ini diisi dengan menggunakan pilihan drop-down, seperti ini, dan yang ada bintang 3. Bintang 3 ini dapat diisi secara manual. Nah, di dalam kotak atau sel aplikasi Atlas juga memiliki 3 jenis warna yang memiliki arti yang berbeda, di mana warna kuning diisi secara manual, warna putih terisi secara otomatis, kecuali terdapat pilihan isilah, maka kertas kerja harus diisi secara manual. Dan yang terakhir warna hijau diisi dengan menggunakan pilihan drop-down. Dalam pengisian dengan pilihan drop-down, tidak boleh dikopi dan dipaste dari jawaban sebelumnya, karena pada setiap kertas kerja terdapat status KKP untuk memastikan kertas kerja telah lengkap terisi atau kesimpulan terkait prosedur yang dilakukan telah ditetapkan. Setiap kertas kerja terdapat tombol navigasi dengan nama indeks dan nama indeks untuk berpindah secara langsung ke kertas kerja yang dituju. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke menu Audit Cycle atau siklus audit. Nah, beginilah tampilan dari kertas kerja siklus audit. Nah, kertas kerja ini berisi informasi secara garis besar, proses perencanaan audit yang meliputi tahap pra-perikatan, risk assessment, risk responsi, dan reporting. Nah, pada gambar siklus audit ini hanya digunakan untuk mempermudah auditor. Nah, sehingga pada setiap tahapan audit, jika terdapat evaluasi bukti audit yang mengharuskan auditor untuk melakukan pekerjaan tambahan yang diperlukan pada tahap sebelumnya, maka auditor dapat kembali ke tahapan tersebut. Seperti ini, kita dapat mempraktikannya dengan kita mengklik di sini. Nah, di sini akan muncul kertas kerjanya. Selanjutnya, kita masuk ke menu konten. Nah, saat kita menggunakan aplikasi Atlas di menu beranda akan dijelaskan tahap-tahapan apa saja yang harus dikerjakan oleh auditor dalam melakukan proses audit. Nah, adapun tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama ada tahapan pre-engagement, risk assessment, risk responsi, completing and reporting, dan yang terakhir ada general. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pre-engagement. Adapun pre-engagement ini berisi untuk menganalisis dan mendokumentasikan prosedur yang dilakukan auditor serta simpulan yang dihasilkan dalam rangka menerima atau melanjutkan perikatan dengan klien.
Dalam setiap akhir kertas kerja, terdapat kotak yang harus diisi oleh auditor jika saat mengerjakan kertas kerja ada jawaban yang anomali. Yang kedua ada risk assessment, yaitu auditor melakukan proses identifikasi dan penilaian risiko serta mendokumentasikan prosedur yang dilakukan. Secara umum, tahapan ini akan melakukan 4 hal, yaitu penentuan materialitas, mengidentifikasi risiko, menilai risiko, dan merencanakan pendekatan audit. Yang ketiga ada risk responsive, yaitu auditor melakukan prosedur audit lanjutan untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tahap risk assessment. Nah, pada tahap ini, auditor akan melakukan pemilihan prosedur audit yang dipilih, penentuan jumlah sampel yang akan diuji, input jurnal koreksi baik dari manajemen maupun dari auditor, ataupun jika ada, dan prosedur pengujian khusus, seperti contohnya audit estimasi akuntansi. Yang keempat ada completing and reporting. Ini merupakan tahapan akhir dari audit, termasuk evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang diperoleh serta prosedur lainnya sebagai pelengkap dari prosedur utama yang telah dilakukan pada tahap risk responsive, sampai dengan dilakukan penerbitan laporan auditor independen. Yang terakhir ada general. Untuk bagian ini tidak ada tujuan tertentu, hanya saja mengandung hal-hal yang mungkin akan diperlukan di bagian atlas yang lainnya. Nah, dalam bagian ini terdapat laporan keuangan sehingga auditor dapat mengisikan saldo internal supaya menjadi dasar perhitungan, terutama untuk bagian seperti materialitas, risiko salah saji, kertas kerja, dan bagian lainnya yang relevan. Selain itu, terdapat juga lampiran, singkatan, dan petunjuk pengisian singkat. Pada petunjuk pengisian singkat, terdapat secara berurutan bagian-bagian yang harus auditor isi supaya tidak terjadi kekeliruan. Lebih dari itu, dari pihak yang berkaitan juga ada menyediakan panduan terpisah lagi yang menjelaskan lebih spesifik dan lebih detail lagi per bagiannya, apabila auditor memerlukan penjelasan yang lebih mendalami. Yang pertama, kita memilih pre-engagement, yang dimana bagian ini berisi seluruh kertas kerja untuk menganalisis dan mendokumentasikan prosedur yang dilakukan auditor, serta simpulan yang dihasilkan dalam rangka menerima atau melanjutkan perikatan dengan klien. Untuk memulainya, kita dapat mengklik indeks A110. Nah, pada kertas kerja ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan apakah auditor akan menerima atau melanjutkan perikatan audit. Nah, dalam kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukung yang terdiri dari 4 kertas kerja pendukung sebagai berikut. Yang pertama ada indeks A1101, di mana ini kertas kerja isu pelaporan keuangan terdahulu. A1102, nama kertas kerjanya integritas manajemen. A1103, kompetensi dan ketersediaan waktu dan independensi personel KAP. A1104, komunikasi dengan auditor pendahulu. Pada gambar kertas kerja A110, di atas menunjukkan jika auditor memilih tipe perikatan tahun pertama pada laman beranda, maka akan muncul pertanyaan nomor 7 terkait komunikasi dengan auditor pendahulu. Pada kolom hasil analisis sebelah kanan akan secara otomatis terisi sesuai dengan isian pada kertas kerja pendukungnya. Hasil pengisian tersebut akan menghasilkan simpulan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien yang terisi secara otomatis, baik itu high atau low, sesuai dengan simpulan pada masing-masing aspek yang dianalisis. Nah, jika kondisi simpulan high, maka auditor harus menjelaskan mitigasi risiko yang akan dilakukan untuk tetap menerima perikatan tersebut. Nah, untuk mendapatkan hasil analisis dari pertanyaan nomor 4 ini, terkait isu pelaporan keuangan terdahulu, selain memilih jawaban entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya, tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan, maka hasil analisis otomatis terisi. Nah, jika memilih jawaban entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan, maka auditor harus melengkapi kertas kerja A1101 untuk menghasilkan hasil analisis. Selanjutnya, untuk memperoleh hasilnya, kita dapat mengklik
indeks A1101. Indeks ini berisi kertas kerja ini digunakan untuk menganalisis hal-hal yang menjadi isu atau perhatian auditor dari informasi laporan keuangan terdahulu sebelum perikatan diterima. Nah, setiap pertanyaan terkait laporan keuangan terdahulu ini harus dijawab masing-masing kotak jawaban sesuai dengan kondisi klien. Hasil analisisnya digunakan dengan pilihan drop-down. Kita dapat memilihnya seperti ini. Selanjutnya, kita dapat membuka indeks A1102 dan tampilannya akan seperti ini. Kertas kerja ini digunakan untuk menilai integritas manajemen sebelum perikatan diterima. Kita masuk lagi di indeks nomor A1103, kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personel KAP untuk penunjukan tim perikatan. Nah, kertas kerja ini digunakan untuk menilai kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh KAP dan waktu yang tersedia untuk memastikan apakah perikatan dapat dijalankan jika nanti perikatan diterima. Nah, pada tahap ini, auditor mulai menganalisis sumber daya manusia yang akan masuk dalam susunan tim perikatan. Kemudian kita buka lagi indeks A1104, komunikasi dengan auditor pendahulu. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor perlu melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebelum perikatan diterima. Kertas kerja ini muncul jika pada beranda auditor memilih tipe perikatan tahun pertama. Bisa kita lihat di menu beranda, tipe perikatannya betul ya, perikatan tahun pertama. Selanjutnya kita masuk ke indeks A120, alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Kita klik, dan di sini sudah tampil indeks A120. Kertas kerja ini digunakan untuk mengalokasikan waktu untuk setiap personel yang ditugaskan dalam perikatan audit, serta merespons kondisi kompetensi sumber daya yang diperoleh dari kertas kerja A1103, di mana penilaian awal kompetensi sumber daya. Analisis ini diterapkan untuk seluruh siklus audit. Selain itu, terdapat penentuan penilaian mutu perikatan baik menggunakan EQCR maupun penilaian berjenjang dari tim perikatan. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke indeks A130 surat perikatan. Seperti ini tampilannya. Kertas kerja ini untuk menganalisis surat perikatan yang akan ditandatangani oleh KAP dengan klien. Nah, terdapat beberapa pertanyaan sebagai kontrol untuk memastikan bahwa isi dan kelengkapan surat perikatan yang dibuat telah sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, untuk hasil analisis ini, auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down seperti ini. Pada bagian bawah kertas kerja A130 ini terdapat beberapa kotak simpulan. Yang pertama ada simpulan akan muncul secara otomatis pada kotak simpulan. Simpulan ini terdiri dari dua kondisi, yaitu surat perikatan memadai atau surat perikatan tidak memadai. Simpulan surat perikatan tidak memadai dapat disebabkan dua alasan, yaitu auditor tidak lengkap dalam melakukan pengisian atau surat perikatan tidak mencakup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A130. Jika pada kotak penjelasan akan muncul tulisan jelaskan bagaimana KAP memodifikasi surat perikatan, maka auditor diminta untuk menjelaskan bagaimana KAP melakukan modifikasi surat perikatan tersebut. Nah, tulisan ini akan muncul jika terdapat kriteria yang tidak tercantum pada kertas kerja A130. Nah, karena di sini tidak tercantum, berarti semuanya benar ya.
Nah, pada kotak status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna hijau, di mana status KKP ini komplit. Selanjutnya, untuk menginput laporan keuangan, kita masuk ke menu General, Indeks D100 Input Laporan Keuangan. Nah, untuk menginput data laporan keuangan pada tahap awal, auditor harus memasuki tahap praperikatan terlebih dahulu, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Berdasarkan hasil pengisian kertas kerja tersebut secara lengkap, maka secara otomatis terdapat informasi risiko perikatan pada tingkat high atau low. Selanjutnya, auditor harus menjawab pertanyaan terkait menerima atau menolak hubungan kerja dengan klien dengan menggunakan pilihan drop-down. Jika auditor memutuskan menerima atau melanjutkan hubungan kerja dengan klien tersebut, maka muncul link template laporan keuangan. Selain itu, auditor dapat langsung menuju laman input laporan keuangan dari laman konten dengan memilih indeks D100 input laporan keuangan, seperti yang tadi sudah kita buka. Untuk menginput data laporan keuangan, auditor harus mengklik kotak merah ini. Kemudian, akan menuju laman seperti di layar ini. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita kembali. Kita masuk ke indeks A2 Risk Assessment, A2110 materialitas awal. Bagian ini berisi seluruh kertas kerja untuk melakukan proses pengidentifikasian dan penilaian risiko serta mendokumentasikan prosedur yang dilakukannya. Secara umum, dalam tahap ini, auditor akan melakukan 3 hal, yaitu penentuan materialitas, mengidentifikasi risiko, menilai risiko, dan merencanakan pendekatan audit. Di sini sudah tampak indeks A210 materialitas awal. Nah, dalam kertas kerja ini digunakan untuk melakukan penghitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Penentuan tingkat materialitas pada dasarnya merupakan pertimbangan profesional dari auditor. Pada kertas kerja ini ada beberapa acuan dalam menetapkan materialitas yang disesuaikan dengan kondisi klien seperti total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, dan lain-lain. Materialitas ini pada umumnya dibagi menjadi beberapa level. Yang pertama ada materialitas keseluruhan, yang kedua adalah materialitas pelaksanaan, dan yang ketiga ada specific materiality. Nah, untuk kepentingan audit, biasanya auditor juga menetapkan ambang batas nilai yang tidak dikoreksi. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita kembali. Kita masuk ke indeks A220, prosedur analitis awal. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, pada kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal atas laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Nah, prosedur analitis awal merupakan salah satu prosedur untuk menilai kemungkinan adanya risiko salah saji dari suatu akun. Kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukungnya. Nah, di laman ini ada 2 kertas kerja pendukung. Yang pertama, ada ya kertas kerja indeks A220.1 di mana keterangannya analisis perbandingan data antar periode. Dan yang kedua ada indeks A220.2 analisis rasio keuangan. Untuk masuk ke indeks A220.1 kita dapat mengkliknya di bagian sini. Nah, seperti ini tampilan indeks A2201
analisis perbandingan data antar periode. Untuk kembali, kita dapat mengklik di sini. Hal yang sama juga dapat kita lakukan dengan mengklik indeks A20.2. Dan seperti ini tampilannya. Kita kembali lagi ke menu konten. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, Risk Responsi. Kita masuk ke indeks B100 Worksheet. Kertas kerja ini akan digunakan sebagai media informasi pengolahan angka laporan keuangan yang berupa informasi saldo awal, jurnal penyesuaian, serta angka final laporan keuangan yang setelah diaudit. Nah, pada tampilan konten yang tadi, kita dapat mengklik indeks B100, dan ini tampilan worksheet-nya. Di sini, auditor dapat langsung mengklik indeks yang bersangkutan untuk menuju ke kertas kerja yang dimaksud, mulai dari B110 sampai dengan B140. Nah, pada bagian bawah terdapat kotak kosong untuk secara otomatis berisi kesimpulan atas kesimpulan gabungan kertas kerja yang telah diuji pada masing-masing late schedule, serta kesimpulan atas salah saji, terutama untuk yang tidak dikoreksi oleh manajemen. Nah, kita dapat membuka indeks B110, dan seperti ini tampilannya. Di kertas kerja ini merupakan rangkuman angka laporan keuangan dari angka saldo awal sampai dengan angka final hasil audit setelah terdapat penyesuaian, sebagaimana yang tersaji di layar ini. Kita kembali, kita masuk lagi di indeks B120. Akun yang muncul adalah yang memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, akun yang memiliki nilai material dan akun signifikan. Yang kedua, akun yang memiliki nilai material dan akun tidak signifikan. Yang ketiga, akun yang memiliki nilai tidak material dan akun signifikan. Nah, daftar akun ini akan muncul secara otomatis berdasarkan penilaian pada tahapan risk assessment. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita kembali ke menu konten. Yang selanjutnya kita masuk ke menu B, Risk Response, di indeks B250 representasi manajemen. Pada kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor telah memperoleh surat representasi dari manajemen dan isinya telah sesuai dengan SA 580 representasi tertulis, di mana representasi tertulis ini diperoleh menjelang akhir atau mendekati, tetapi tidak sesudah tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Pernyataan tertulis mencakup seluruh laporan keuangan dan seluruh periode yang disebutkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan SA 580 representasi manajemen, terdapat beberapa ketentuan yang terkait isi dan hal-hal yang harus tercakup dalam representasi manajemen. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan di kolom kondisi ini. Seperti yang tampak pada layar ini, terdapat 8 pertanyaan. Dan untuk jawabannya kita dapat memilihnya dengan pilihan drop down. Kita kembali ke menu konten. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, Completing and Reporting. Yang pertama kita masuk ke indeks C110, penilaian materialitas akhir. Kertas kerja ini digunakan untuk menganalisis materialitas pada tahap akhir audit setelah seluruh penyesuaian audit yang relevan diposting. Kertas kerja ini akan otomatis terisi ketika seluruh tahapan audit sebelumnya telah diselesaikan.
Apabila terdapat perbedaan hasil antara materialitas audit dengan materialitas unaudit yang bersifat material, maka auditor harus memberikan penjelasan terkait perbedaan tersebut pada kolom kesimpulan di bawah sini. Masih pada bagian C, Completing and Reporting. Selanjutnya kita masuk ke indeks C200, Review Pengungkapan Laporan Keuangan. Nah, tampilannya akan tampil seperti ini, di mana kertas kerja ini digunakan untuk membantu auditor dalam memastikan bahwa pengungkapan laporan keuangan telah memenuhi persyaratan dalam SAK yang berlaku atau relevan. Pada indeks ini akan muncul navigasi untuk menuju ke review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang digunakan oleh audit beserta simpulan yang sudah dibuat. Sebagai contoh, SAK yang digunakan oleh audit adalah SAK etap. Sesuai dengan isian pada indeks home, maka ketika kotak merah di atas diklik, yang ini, maka akan diarahkan ke checklist review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK etap. Nah, untuk melihat, kita dapat mengklik di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita kembali. Selanjutnya kita masuk ke indeks C300 penelaahan mutu. Di mana kertas kerja ini digunakan untuk mereview untuk memastikan bahwa seluruh aspek tahapan audit mulai dari risk assessment, risk response, dan reporting telah diselesaikan dengan baik. Apakah masih terdapat isu yang belum terselesaikan dengan baik? Maka preview akan memberikan respon atau masukan untuk ditindaklanjuti. Preview selanjutnya akan memastikan agar tindak lanjut atas respon atau masukan yang diberikan telah dilaksanakan secara memadai. Nah, seperti ini tampilan dari indeks C300 untuk penelaahan mutu. Selanjutnya, masih pada bagian C, Completing and Reporting, kita masuk ke indeks C510, Review LAI. Review Laporan Auditor Independen, di mana kertas kerja ini digunakan untuk memastikan bahwa laporan auditor independen yang akan diterbitkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh SA 700, SA 705, dan SA 706, baik untuk laporan auditor independen tanpa modifikasi maupun yang mengandung modifikasi, dan juga apabila ada penekanan suatu hal ataupun hal lain dalam laporan auditor independen. Nah, indeks C510 tampilannya seperti ini. Untuk lanjut ke kertas kerja selanjutnya, kita dapat mengklik di sini, Next Index. Nah, akan tampil indeks C520 Audit Final Memorandum, yang dimana kertas kerja ini digunakan untuk mensarikan hasil-hasil audit signifikan yang ditentukan oleh auditor selama pelaksanaan audit. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini status KKP-nya sudah komplit. Untuk melanjutkan ke kertas kerja selanjutnya, kita dapat mengklik ini. Indeks 530, Laporan Auditor Independen Final dan Laporan Keuangan Final. Kertas kerja ini digunakan untuk mencantumkan informasi yang diperlukan terkait dengan laporan auditor independen yang akan diterbitkan sekaligus memberikan contoh format opini yang akan diterbitkan oleh auditor. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini juga ada tambahan paragraf seperti penekanan suatu hal lain, dan juga ada basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Di kesimpulan ini disimpulkan bahwa laporan auditor independen telah memadai dan status KKP-nya telah komplit. Nah, selanjutnya untuk melihat informasi status KKP-nya, kita dapat mengklik di sini. Nah, di sini sudah tampil informasi status KKP-nya sebesar 90%.
Kertas kerja ini dapat diakses dengan mengklik ikon pada laman konten. Kita dapat memasuki laman ini dengan mengklik menu konten. Informasi pada kertas kerja ini digunakan untuk memantau status kerja pada setiap tahapan audit. Selain itu, terdapat pula informasi hari dan jam audit yang telah disesuaikan sebagaimana tampak pada layar ini. Kertas kerja informasi hari dan jam audit dibandingkan dengan anggaran merupakan kertas kerja yang digunakan untuk melakukan penyesuaian jam kerja audit aktual. Nah, untuk melakukan penyesuaian tersebut, auditor dapat mengklik kotak berwarna pink, yang ini. Selanjutnya, auditor memasukkan angka jam aktualnya di sebelah sini. Dan seperti ini tampilannya. Nah, sekianlah penjelasan mengenai kegiatan pengauditan via TABK dengan menggunakan Atlas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.